Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video ini kita akan belajar mengenai persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Jadi NM ini nilai mutlak. Kemarin sudah kita bahas persamaan linier satu variabel, kemudian nilai mutlaknya, dan sekarang digabung. Persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Ada 3 cara untuk menyelesaikan PLSP-NM, yaitu yang pertama cara grafik, kedua definisi, yang ketiga ekspresi jala. Nah, sekarang seperti apa caranya? Langsung kita masuk ke dalam contoh aja biar nggak bingung. Contoh, misalnya x-2, nilai mutlak dari x-2 sama dengan 3. Maka tentukan nilai x yang memenuhi persamaan ini, gitu kan ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang simpel kita bahas yang nomor 1 dulu, cara grafik. Kalau cara grafik berarti harus kita gambar dulu. Nah, cara menggambarnya ini kita pisah. Ini kan ada 2 persamaan. Yang sebelah kiri ruas kiri dan ruas kanan. Jadi kita pisah y sama dengan ruas kiri dulu. Mutlak x-2 harus pakai tanda mutlak. Kemudian ruas kanan y sama dengan 3. Angka yang ada di sebelah kanan. Nah, sekarang kita gambar masing-masing. Cara menggambarnya adalah memisahkan X untuk mendapatkan nilai Y. Jadi gambar dulu, bikin tabel X, Y. Ini untuk yang pertama, yang satu ditulis ini. Y sama dengan mutlak X-2, pakai tanda mutlak. Kemudian yang kedua, gambar kedua juga harus kita bikin tabel X, Y sama dengan 3. Nah, sekarang kita misalkan kalau X. Nah, untuk memisahkan bilangan X-nya, ini adalah sembarang bilangan. Sekarang kita coba kalau X-nya negatif 2. Masukkan ke dalam persamaan sini. Kalau X-nya negatif 2 berarti negatif 2 dikurang 2 sama dengan negatif 4. Nilai mutlak dari negatif 4 adalah 4. Dan seterusnya kalau min 1 berarti min 1 dikurang 2 hasilnya min 3. Min 3 nilai mutlaknya adalah 3. Kalau 0 dikurang 2 min 2, nilai mutlak dari min 2 1. Kalau 1 berarti 1 dikurang 2 hasilnya min 1, dapat 1. 2, 0. Kemudian 3. Kalau 3, 1 lagi. Nah, sekarang coba kita gambar. Nah, jadi yang pertama kita gambar dulu untuk gambar yang pertama. Tabel pertama kita masukkan ke gambar dulu. X-nya min 2, Y-nya 4. X-nya min 2, Y-nya 4. Kasih titik-titik, taruh sini. Kemudian X-nya min 1, Y-nya 3. Kemudian X-nya 0, Y-nya 2. X-nya 1, Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya 0, ya. X-nya 3, Y-nya 1. Nah, sekarang jadi yang perlu kalian ingat adalah grafik PLSP-NM itu nanti bentuknya berbentuk seperti V. Nah, sekarang kita perhatikan ini titik-titik yang sudah kita dapatkan dari tabel tadi, kita hubungkan dulu sesuai dengan titik yang ada. Jangan langsung dibentuk V. Nah, dia bentuknya seperti itu, V tapi belum sempurna. Berarti harus kita tambah X-nya. Ini tadi kan X-nya baru sampai 3. Coba kita tambah 4. Kalau X-nya 4, maka Y-nya adalah 4 kurang 2 hasilnya 2. 4, 2. Taruh sini lagi. Nah, ini belum sempurna juga. Sampaikan biar sama dengan yang sebelah sini. Kalau X-nya 5, 5 kurang 2 hasilnya 3. 5, 3. Angka lagi 6. Nah, sekarang yang perlu kalian perhatikan adalah
sampai berapa untuk memisahkan nilai X. Ini tadi kan kita karena min 2 berarti dia sampai 4 sini Y-nya. Berarti kita harus sampai 4 juga Y-nya. Itu berdasarkan apa? Jadi kita memisalkannya itu berdasarkan ininya, banyaknya. Oke, sekarang tolong diperhatikan ini. Kenapa bisa seperti itu? Ini tadi gambar yang pertama. Untuk gambar yang kedua, Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 itu berarti lihat sumbu Y angka 3 dia mana? Yang sebelah sini, ya kan? Tinggal tarik garis lurus dari angka 3 ini ke kiri dan ke kanan. Garis lurus, anggap aja lurus ya. Nah, ini adalah garis Y sama dengan 3. Yang bentuk V adalah Y sama dengan mutlak X min 2. Nah, itulah kenapa kita tadi memisalkan sampai 3 tapi ibu tambah. Kalau sampai 3 garisnya cuma sampai sini. Yang ketemu atau berpapasan atau berpotongan garisnya cuma sebelah sini. Yang ini belum, kan tadi seperti ini ya. Nah ini, sebelah sini belum berpotongan karena kita memisalkannya cuma sampai angka 3 X-nya. Jadi harus kita misalkan sampai dia berpotongan lagi. Jadi penyelesaiannya itu pasti ada 2. Jadi kalau baru dapat 1 yang berpotongan, harus kamu misalkan lagi sampai nanti dia dapat 2 yang berpotongan. Nah, sekarang maka penyelesaiannya adalah yang berpotongan ini. Tarik garis ke sini, sumbunya Y 3, ke sini min 1. Berarti koordinatnya adalah X-nya min 1. Turunkan ke sini 5. Maka hasilnya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 5. Nilai mutlak selalu positif, yang mulai dari negatif dan positif. Contoh, misalnya min 2. Misalnya ada angka 2. 2 ini adalah hasil dari nilai mutlak negatif 2 dan nilai mutlak dari 2. Hasilnya sama-sama 2. Maka kalau kita disuruh nyari 2, itu ada 2 kemungkinan. Awalnya dia negatif 2 atau positif 2. Jadi harus kita pakai dua-duanya. Nah, sekarang berdasarkan konsep itu kita kerjakan nih soalnya. Persamaannya adalah X min 2 sama dengan 3. Ini nilai mutlaknya sama dengan 3. Berarti harus kita kerjakan 2 kali, yang negatif dan yang positif. Jadi bikin X min 2 sama dengan negatif 3 atau X min 2 sama dengan positif 3. Gitu cara mengerjakannya. Tinggal kita selesaikan, dikumpulkan yang sejenis. X sama dengan min 3, min 2 nya pindahkan jadi plus 2, maka X sama dengan min 1. Nah, lihat sama enggak? Yang kedua, X sama dengan 3, min 2 nya pindah terus jadi plus 2, maka X sama dengan 5. Nah, sama. Itu cara yang definisi. Sekarang yang jarak, ekspresi jarak. Nah, jarak ini ada rumusnya. Jadi jarak ini tidak berlaku untuk semua bentuk soal nilai mutlak. Jadi hanya berlaku, jadi ekspresinya atau rumusnya itu adalah X min A itu jarak adalah dari A sebagai jarak X dari A. Oke, jadi rumus jarak itu dia negatif. X min A itu adalah sebagai jarak X dari A. Jadi cara bacanya kalau ada soal, ini soal kita tadi, nilai mutlak dari X min 2 sama dengan 3. Jadi bacanya adalah jarak X dari 2 adalah 3. Gitu ya. Jadi tergantung soalnya nanti. Nah, sekarang cara menyelesaikannya, karena X ada 2, kita tulis X1, X2. Kita gunakan dari apa dia? Dari 2 jaraknya.
Berapa jaraknya 3? Berarti karena jarak itu bisa ke kiri dan bisa ke kanan, kita kurangkan dengan 3 dan kita tambah dengan 3. Maka hasilnya minus 1 sama dengan 5. Sama, X yang pertama minus 1, yang kedua 5. Nah, sekarang yang jadi masalah, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau jarak itu untuk yang negatif kalau langsung seperti ini. Tapi kalau soalnya positif, nah Ibu contohkan. Misalnya Ibu ganti nih soalnya. Bukan X min 2 sama dengan 3, tapi X plus 2 sama dengan 3. Jadi nanti menulisnya bukan jarak X dari 2 adalah 3, bukan dari 2. Lihat rumus sekali lagi. Ini tadi digunakan hanya untuk yang pengurangan atau negatif. Kalau soal kita positif, maka bukan dari 2, kita cari dari angka berapa ini. Kita buat negatif, harus kita samakan dengan negatif. X plus 2 plus, ini bisa kita buat negatif asal kita tulis dulu kurang. Min dikali berapa, dikali pengurangan dikalikan dengan angka berapa yang biar menghasilkan positif 2. Berarti harus kita kali negatif 2. Maka jarak yang akan kita pakai nanti adalah negatif 2 ya. Nah ini sesuai dengan rumusnya X min A katanya. A-nya ini adalah negatif 2. Jadi yang kita pakai adalah jarak X dari negatif 2. Gitu ya. Nah sekarang penyelesaiannya sama seperti tadi. X1 berarti min 2. Karena 3 berarti kita kurang 3 dan kita tambah 3. Itu aja. Min 5 dengan positif 1. Ini kalau soalnya Ibu ganti ya. Jangan disamakan dengan ini. Nah oke. Sekarang contoh yang lain. Sebelum Ibu mencontohkan contoh yang lain, kan tadi menyelesaikannya ada 3 cara. Cara grafik, cara definisi, dan cara jarak. Nah sekarang penggunaannya, kalau ada soal kalian harus pakai yang mana, itu bebas. Kecuali di soal disampaikan gunakan cara grafik untuk menyelesaikan persamaan ini, maka kalian harus menggunakan grafik. Tapi kalau tidak disebutkan, cuma disuruh selesaikan persamaan berikut, atau carilah nilai X dari persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak berikut gitu kan. Tidak disebutkan cara khusus, maka kalian boleh pilih di antara ketiga cara tersebut yang mana yang lebih mudah untuk kalian gunakan. Nah sekarang ada 2 contoh yang akan Ibu jelaskan. Contoh yang pertama, nilai mutlak dari 5x plus 4 sama dengan negatif 3. Yang kedua tentunya pecahan. Nah sekarang kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama ini hasilnya adalah negatif 3. Ingat lagi kembali ke definisi. Definisi nilai mutlak itu nilainya selalu positif. Dan sekarang lihat hasilnya. Hasilnya adalah negatif. Maka kalau ada soal seperti ini, negatif berapapun angkanya, jangan dikerjakan. Tulis aja himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong atau tidak memiliki penyelesaian. Itu ya. Karena nilai mutlak itu selalu positif, sedangkan ini sudah menyalahi aturan. Dia bilangan negatif, jadi negatif berapapun tidak perlu dikerjakan. Oke? Nah sekarang kita bahas contoh yang kedua. Contoh yang kedua bentuknya pecahan. Kalau bentuk pecahan, maka cara mengerjakannya, kan nilai mutlaknya bergabung. Kita pisah dulu biar enak. 2x min 1 per 4x plus 1 sama dengan 1. Nah kalau sudah 1, baru bisa kita kali silang. 1 ini adalah 1 per 1. Tinggal kita kali silang. Mutlak 2x min 1 sama dengan, karena dikali 1 tetap ya, kita boleh ditulis ini 1 dikali 4x plus 1. Nah sama aja kan. Nah, kalau di sini angkanya bukan 1 misalnya 2, maka kalikan ke dalam, nilai mutlaknya tetap. Nah, sekarang cara mengerjakannya, nilai mutlaknya kita abaikan terlebih dahulu untuk mengerjakannya. Ada 2 cara, bukan 2 cara, 2 langkah. Jadi dua-duanya harus dipakai.
Yang pertama negatif, yang kedua positif. Jadi harus pakai dua-duanya. 2x min 1 sama dengan, dalam mutlaknya ibu hapus, angkanya saja yang kita pakai. 4x plus 1 katanya. Oke, ini yang normal sesuai dengan angkanya. Selesaikan, kumpulkan yang sejenis dan yang angkanya sejenis. 2x, 4x pindah ruas jadi min 4x, 1, min 1-nya pindah ruas jadi plus 1. 2x dikurang 4x berarti min 2x. 1 tambah 1, 2, maka x sama dengan 2 dibagi negatif 2. X sama dengan negatif 1. Ini yang pertama. Yang kedua tetap 2x min 1. Yang beda adalah sebelah kanannya, ruas kanannya. Kalau tadi 4x plus 1, maka kita tambah tanda negatif. Negatif pakai kurung. 4x plus 1. Ini harus pakai kurung. Kalau kurungnya kalian tinggal, maka yang negatif adalah 4x-nya doang. Tapi kalau pakai kurung, negatif dua-duanya nanti. Itu ya. 2x min 1. Baru kita masukkan ke dalam. Min 4x, min kali plus jadi min. Nah, baru kita pindahkan yang sejenis. 2x min 4x jadi plus 4x. Min 1, min 1 pindah ruas, plus 1. 2x tambah 4x hasilnya adalah 6x. Min 1 tambah 1, 0. Maka x adalah 0 per 6. 0 per 6 adalah 0. Maka jawabannya himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan min 1 atau x sama dengan 0. Ini kalau disuruh mencari tentukan penyelesaian atau carilah nilai x-nya, maka jawabannya seperti ini. Tapi kalau disuruh mencari himpunan penyelesaian, maka himpunan penyelesaiannya adalah kurung kurawal, nggak usah pakai atau, tulis min 1, 0. Diurutkan ya dari angka yang paling kecil. Oke, ini pelajaran tentang persamaan linear satu variabel nilai mutlak cukup sampai di sini. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan. Ibu cukupkan, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka. Hah?